Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Takia Malfaza dengan NIM 240041. Pada video ini, saya menjelaskan perkembangan teknologi pendidikan di negara berkembang. Negara berkembang adalah investasi dalam sumber daya manusiawi mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dari investasi dalam bidang fisik, serta dalam pendidikan berpengaruh pada bidang pertumbuhan ekonomi. Peranan dan kecenderungan TP. Satu, adanya sistem peralatan untuk menyajikan informasi. Dua, terintegrasinya sistem peralatan tersebut sebagai suatu sistem pendidikan. Tiga, jumlah, macam, dan komposisi biaya yang berbeda. Proses pengembangan. Satu, perencanaan. Perencanaan adalah pemula sebelum adanya keputusan dan kebijakan. Dua, pelaksanaan. Pelaksanaan bertujuan untuk menjalankan apa-apa yang telah direncanakan. Tiga, penilaian. Merupakan kegiatan mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan. Nah, perkembangan teknologi pendidikan di negara maju. Negara maju adalah negara dengan kesejahteraan yang baik atau kualitas hidup yang tinggi bagi rakyatnya, diwujudkan baik fisik maupun non-fisik. Di negara maju, nilai investasi sumber daya manusia lebih tinggi dari nilai ekonominya, yaitu investasi di bidang material lebih besar daripada sumber daya manusia. Salah satu implementasi dari teknologi pendidikan adalah pemanfaatan mobile learning. Penerapan TP di negara maju dan negara berkembang. Satu, Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan pemimpin dalam inovasi teknologi pendidikan. Negara ini memiliki banyak perusahaan teknologi yang mengembangkan perangkat lunak dan platform pendidikan yang canggih. Contoh teknologi pendidikan di Amerika Serikat. Satu, pembelajaran berbasis teknologi. Dua, alat bantu pembelajaran. Tiga, teknologi komunikasi dan kolaborasi. Dua, Korea Selatan. Korea Selatan dikenal dengan integrasi teknologi yang kuat dalam sistem pendidikannya. Negara ini telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dan kurikulum yang berbasis teknologi. Tiga, Jepang. Jepang dikenal dengan fokusnya pada perkembangan keterampilan dan kreativitas melalui teknologi. Negara ini menggunakan teknologi untuk mendorong siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan abad ke-21. Empat, Myanmar. Penerapan teknologi pendidikan di Myanmar masih dalam tahap awal, namun menunjukkan perkembangan yang positif. Tantangan yang dihadapi Myanmar dalam menerapkan teknologi pendidikan dapat diatasi dengan dukungan pemerintah, investasi dalam bidang pendidikan, dan peningkatan akses internet. Lima, Malaysia. Penerapan teknologi pendidikan di Malaysia menunjukkan komitmen kuat pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun masih ada tantangan yang harus dibatasi, Malaysia memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan teknologi pendidikan di masa depan. 6, Singapura. Penerapan teknologi pendidikan di Singapura menunjukkan komitmen kuat pemerintahan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inovatif, efektif, dan berpusat pada siswa. 7, Vietnam. Vietnam telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses implementasi dan infrastruktur teknologi. Pemerintah telah berupaya untuk memperluas jaringan internet dan menyediakan akses yang lebih terjangkau, terutama di daerah perdesaan. 8, Filipina. Filipina telah menunjukkan adopsi teknologi yang canggih dalam pendidikan. Penggunaan smartphone dan akses internet yang luas telah memungkinkan akses ke platform pembelajaran online dan sumber daya digital. 9, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam teknologi pendidikan. Pemerintah telah membangun infrastruktur teknologi yang kuat, termasuk jaringan internet yang andal dan ruang akses yang mencukupi teknologi. Perbedaan TP di negara maju dan negara berkembang. Satu, perbedaan latar belakang. Negara maju, tingkat pendidikan yang tinggi, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan perkembangan ekonomi yang tinggi dan teknologi. Sedangkan negara berkembang, kesejahteraan teknologi dan ekonomi, tingkat pendidikan yang bervariasi, dan infrastruktur ekonomi yang terbatas. Dua, tujuan yang ingin dicapai. Di negara maju, meningkatkan kualitas pendidikan,
dan mengimplementasikan tenaga kerja yang kompeten. Sedangkan negara berkembang meningkatkan akses terhadap pendidikan dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Tiga, perbedaan kegiatan teknologi pendidikan. Satu, di negara maju, kegiatan pemanfaatan teknologi pendidikan secara massal, kegiatan kelompok belajar, dan kegiatan belajar individual. Sedangkan negara berkembang, satu, meningkatkan mutu pembelajaran, melatih guru, memperluas jangkauan sekolah, pendidikan dasar dan buta huruf, serta kegiatan pendidikan orang dewasa dan pembangunan masyarakat. Perbedaan sasaran penyerapan TP. Satu, di negara maju. Di negara maju, pemanfaatan media komunikasi dapat mencapai sasaran anak, mahasiswa tidak hanya dalam kelas tapi juga terdapat pada beberapa kelas. Sasaran TP di negara maju adalah siswa dan mahasiswa. Sedangkan negara berkembang, satu, Niger sasarannya guru sekolah dasar dan masyarakat. Dua, Padal Gading sasarannya karyawan menengah berbagai perusahaan. Tiga, Aljazair sasarannya guru dan calon guru. Empat, Kolombia sasarannya anak-anak SD. Empat, lima, Peru sasarannya anak-anak TK dan calon pekerja tamatan SD. Enam, Muantai sasarannya murid SD kelas 3 dan Hadarus sasarannya masyarakat dan anak-anak usia sekolah. Lima, perbedaan kendala penyerapan teknologi pendidikan. Di negara maju, jika ada masalah yang timbul, mereka akan melakukan penelitian serta pembandingan dengan masing-masing peserta yang disampaikan sendiri. Terhadap kekurangan dan kesalahan yang terjadi selalu diadakan perbaikan. Sedangkan negara berkembang, orang yang buta huruf rendahnya produktivitas warganya, mendesaknya kebutuhan pendidikan itu sendiri, baik sarana maupun jumlah guru terlebih guru berkualitas tinggi, dana yang diperlukan terbatas sekali sehingga untuk memperoleh guru yang baik sukar dicapai. Enam, perbedaan sumber dana dan penyerapan TP. Di negara maju, pendanaan pemerintah yang signifikan dan partisipasi swasta. Sedangkan negara berkembang, bantuan internasional dari organisasi internasional seperti Bank Dunia dan UNESCO dapat membantu negara berkembang dalam mengembangkan teknologi pendidikan dan partisipasi masyarakat. 7. Pengelolaan teknologi pendidikan. Di negara maju, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan teknologi dan guru, tenaga didik, dan masyarakat. Sedangkan negara berkembang, pemerintah, lembaga pendidikan, guru, tenaga didik, dan perusahaan teknologi dan masyarakat. Kesimpulannya, penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan negara berkembang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di negara maju, teknologi pendidikan sudah diterapkan dengan baik dan memiliki infrastruktur yang mendukung. Sedangkan di negara berkembang, penerapan teknologi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat yang memadai, serta kendala biaya. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui teknologi terus diusahakan, dan hasilnya terlihat dalam peningkatan aksesibilitas serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.